Bab 106, Ling Hu Chong terkejut, berbalik dan melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih dan jubah hijau berdiri di pintu masuk gua, dengan ekspresi suram dan wajah seperti kertas emas. Ling Hu Chong berpikir, mungkinkah lelaki tua ini adalah lelaki berjubah hijau bertopeng malam itu? Terkejut, hanya mendengar suara gemetar Tian Bo Guang berkata, kamu adalah Tuan Feng. Orang tua itu menghela nafas, dan berkata, jarang sekali di dunia ini masih ada orang yang mengetahui nama Feng. Pikir Ling Hu Chong, ada senior lain di sekolah ini. Tetapi saya belum pernah mendengar dari tuan atau nyonya saya bahwa jika dia berpura-pura mengikuti kata-kata Tian Bo Guang, bukankah itu akan membuat dunia menertawakan saya jika saya pergi untuk beribadah? Selain itu, bagaimana mungkinkah semuanya begitu kebetulan? Ketika Tian Bo Guang menyebut Feng Qingyang, dia akan benar-benar ada angin yang keluar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu bocah, Ling Hu Chong, kamu terlalu tidak kompeten. Biarkan aku mengajarimu. Pertama gunakan jurus Bai Hong Pier Ching De Sun, lalu gunakan Feng Lai Yi, lalu gunakan jurus Golden Goose Heng Kong, lalu gunakan Severe Hand Style. Dia berbicara tentang 30 jurus dalam satu tarikan napas. Ling Hu Chong telah mempelajari ke-30 jurus itu sebelumnya, namun pedang dan arah langkah kakinya tidak saling berhubungan. Orang tua itu berkata, mengapa kamu ragu? Nah, 30 pukulan dapat diselesaikan sekaligus. Dengan kultivasi Anda saat ini, memang tidak mudah. Anda harus mencobanya dulu. Suaranya rendah dan ekspresinya suram, yang seolah mengandung kesedihan yang tak terhingga, namun nada-nadanya ada keagungan di dalamnya. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, cobalah sesuai dengan kata-katanya, tapi tidak apa-apa. Walaupun jurus pertama adalah pelangi putih menembus matahari, ujung pedang menghadap ke langit, tapi jurus kedua adalah kamu Feng Lai Yi, tidak dapat dilakukan, dan dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Orang tua itu berkata, oh, bodoh. Pantas saja kamu murid Yue Bukun, kamu keras kepala dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Cara ilmu pedang sehalus awan dan air mengalir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah Anda menggunakan gerakan itu, Bai Hong Guan Ri, ujung pedangnya ke atas, bukankah itu akan terseret ke bawah? Meskipun tidak ada postur seperti itu dalam gerakan pedang, bukankah menurut Anda itu cerdik dan bekerja sama dengan itu? Pernyataan ini segera mengingatkan Ling Hu Chong bahwa ketika dia merentangkan pedang panjangnya, dia secara otomatis akan menggunakan Yu Feng Lai Yi, dan sebelum jurus pedangnya menjadi tua, dia telah berubah menjadi angsa liar emas melintasi langit. Pedang panjang meluncur di atas kepala, dengan kail dan beliung, dan berubah menjadi tangan pemotong, dengan ringan dan halus pada titik balik, pakaiannya mulus dan hatiku sangat nyaman. Sekarang, menurut apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia menggunakan satu gerakan demi satu untuk menarik pedang dengan suara, lonceng dan genderang, hampir 30 gerakan. Tiba-tiba, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ekspresi lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda persetujuan, dan dia berkata, benar, sayang sekali tanda pahat kapak terlalu berat dan terlalu canggung. Namun, tentu saja tidak mungkin melawan seorang master, tapi aku takut sudah cukup berurusan dengan anak ini di depanku. Naik dan coba-coba, meskipun Ling Hu Chong masih tidak percaya bahwa dia adalah Grandmaster pamannya, tetapi orang ini adalah master seni bela diri, ada tidak diragukan lagi, dia segera menurunkan pedang panjangnya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, terima kasih atas saranmu. Beralih ke Tian Bo Guang berkata, kakak Tian, tolong. Tian Bo Guang berkata, aku telah melihatmu gunakan 30 trik ini, dan jika aku melawanmu lagi, apa lagi yang ingin kamu lawan? Ling Hu Chong berkata, kakak Tian tidak mau melakukannya, bagus sekali aku tidak punya waktu untuk menemani kakak Tian. Tian Bo Guang berkata dengan keras, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak mengikutiku menuruni gunung, apakah nyawa Tian tertentu akan diberikan kepadamu dengan sia-sia? Di tanganmu. Beralih ke lelaki tua itu, dia berkata, Senior Feng, Tian Bo Guang adalah seorang pemuda, dan dia tidak layak untuk menantang orang tuamu. Jika kamu bergerak, kamu akan kehilangan martabatmu. Pria tua itu mengangguk, menghela nafas, dan berjalan perlahan ke batu besar sebelumnya, duduk turun. Tian Bo Guang sangat lega, dan berteriak, lihat pisaunya. Dia mengayunkan pisaunya dan menebas Ling Hu Chong.
Ling Hu Chong mengelak ke samping, menusuk ke belakang dengan pedang panjangnya, menggunakan jurus keempat yang baru saja dikatakan oleh lelaki tua itu, gaya tebasan tangan. Begitu dia membuat pedang, dia mencurahkan aliran ilmu pedangnya ringan dan gesit, beberapa gerakan disebutkan oleh lelaki tua itu, dan beberapa di luar 30 jurus yang dikatakan lelaki tua itu. Setelah dia memahami esensi dari 8 karakter, awan yang mengalir dan air yang mengalir, lakukan apapun yang Anda inginkan, ilmu pedangnya segera membuat kemajuan besar, dan dia melawan Tian Boguang selama lebih dari 100 gerakan. Tiba-tiba Tian Boguang berteriak dan mengangkat pisaunya untuk menyerang lurus, melihat bahwa itu sulit untuk dihindari. Ling Hu Chong menjabat tangannya dan mengarahkan pedang panjang itu ke dadanya. Tian Boguang menebaskan pedangnya ke belakang, dan terdengar dentuman. Kedua pedang itu berpotongan, dia tidak menunggu Ling Hu Chong menghunus pedangnya, melepaskan satu pedangnya, melompat, dan mencengkeram lehernya dengan kedua tangan. Ling Hu Chong langsung tercekik, dan pedang panjang itu terlepas dari tangannya. Tian Boguang berteriak, "Jika kamu tidak mengikutiku menuruni gunung, aku akan mencekikmu sampai mati." Dia awalnya memanggil Ling Hu Chong bersaudara dan kata-katanya sangat sopan, tetapi setelah pertempuran lebih dari 100 gerakan ini, dia menjadi kasar, dan dengan kuat mencekik lehernya, dia benar-benar menyebut dirinya, Lao Su. Wajah Ling Hu Chong berubah menjadi ungu, dan dia menggelengkan kepalanya. Tian Boguang menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak masalah apakah itu 100 gerakan atau 200 gerakan. Jika aku menang, aku ingin kamu turun gunung bersamaku. Aku tidak peduli dengan perjanjian 30 bergerak." Ling Hu Chong ingin tertawa, tetapi dia mencekik tenggorokannya dengan 10 jari, dan tidak bisa tertawa apapun yang terjadi. Tiba-tiba aku mendengar lelaki tua itu berkata, "Bodoh. Jari adalah pedang. Apakah kamu harus menggunakan pedang untuk melakukan jurus penuh emas dan giok?" Tangan kanan mantang, jari tengah dan jari telunjuk menusuk, titik Tanzong, di dada Tian Boguang. Tian Boguang mendengus, dan jatuh ke tanah dengan lelah, jari-jarinya yang memegang leher Ling Hu Chong langsung mengendur. Ling Hu Chong tidak menyangka bahwa dengan sodokan yang begitu santai, ia akan dengan mudah menjatuhkan Tian Boguang, si pelancong kesepian yang terkenal itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tenggorokannya, yang dicekik dengan sangat menyakitkan oleh Tian Boguang, dan melihat bahwa ahli pisau tajam itu meringkuk di tanah, berkedut sedikit, matanya berputar putih, dan dia pingsan, sangat mengaguminya, bergegas ke arahnya, bersujud di tanah, dan berteriak, "Paman Grandmaster, tolong maafkan murid dan cucu saya karena bersikap kasar sebelumnya." Dia bersujud berulang kali. Laki-laki tua itu tersenyum tipis, dan berkata, "Apakah kamu tidak lagi curiga bahwa aku menggertak dan menipu?" Ling Hu Chong bersujud dan berkata, "Jangan berani. Murid dan cucu itu beruntung bisa bertemu dengan senior kita, Paman Feng Tai. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa." Orang tua itu berkata, "Feng Qingyang, bangunlah." Ling Hu Chong bersujud dengan hormat 3 kali lagi sebelum berdiri, melihat wajah orang tua yang sakit-sakitan dan tatapan kuyu itu. Dia berkata, "Paman Grandmaster, apakah kamu lapar? Murid dan cucu ada beberapa makanan kering yang disembunyikan di dalam gua." Saat dia mengatakan itu, dia ingin pergi untuk mengambilnya. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Melihat matahari dengan mata menyipit, dia berkata dengan lembut, "Matahari begitu hangat, tapi sudah lama sekali aku tidak berada di bawah sinar matahari." Ling Hu Chong sangat terkejut, tetapi dia tidak berani bertanya. Feng Qingyang melirik Tian Boguang yang bersembunyi di tanah, dan berkata, "Dia menyodok titik akupuntur Tanzong untukmu. Dengan keahliannya, dia akan bangun dalam 1 jam, dan dia akan tetap bersamamu saat itu. Jika dia dikalahkan, dia tidak punya pilihan selain turun gunung dengan patuh. Setelah kamu menaklukkannya, kamu harus memaksanya untuk bersumpah bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun tentang aku." Ling Hu Chong berkata, murid itu memenangkan kemenangan hanya karena kejutan. Untungnya, dia bukan lawannya dalam hal ilmu pedang, untuk menaklukkannya. Petik 2. Bab 107. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah murid Yue Bukun. Aku tidak ingin mengajarimu seni bela diri. Tapi saat itu, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak akan pernah melawan siapapun dengan serius lagi seumur hidupku. Aku mencoba ilmu pedangmu malam itu, tapi biarlah Anda tahu bahwa jika 19 pedang gadis giok, sekolah Huasan digunakan dengan benar, bagaimana itu bisa membuat orang menjentikkan pedang panjang di tangan Anda?"
Jika saya tidak memberi Anda tangan palsu, akan sulit untuk memaksa ini. Tian Boguang bersumpah untuk menjaga rahasia. Kamu ikut denganku. Dia berjalan ke dalam gua, mengebor melalui lubang, dan datang ke gua belakang. Ling Hu Chong mengikuti. Feng Qingyang menunjuk ke dinding batu dan berkata, kamu telah melihat dan menghafal sebagian besar gambar ilmu pedang sekolah Huasan di dinding. Tetapi itu hanya digunakan oleh para jenderal, tetapi itu sama sekali bukan hal yang sama. Dia menggelengkan kepalanya saat berbicara. Ling Hu Chong merenung, aku sedang melihat gambar di sini, jadi Grandmaster sudah melihatnya di matanya. Memikirkannya, aku begitu asyik melihatnya setiap kali aku tidak menyadari bahwa ada orang lain di dalamnya, gua sama sekali. Jika Grandmaster adalah musuh. Jika dia adalah musuh, bahkan jika saya mengetahuinya, bagaimana saya bisa melarikan diri dengan hidup saya? Hanya untuk mendengar Feng Qingyang melanjutkan, itu anak laki-laki Yue Bukun, kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu adalah bahan yang bagus, tetapi kamu memberinya, kamu telah menjadi orang bodoh. Ling Hu Chong kesal ketika mendengar bahwa dia telah menghina gurunya, dan segera berkata, Paman Grandmaster, saya tidak ingin Anda mengajari saya lagi. Saya akan keluar dan memaksa Tian Boguang bersumpah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang Grandmaster Paman. Petik 2. Feng Qingyang tertegun, dia mengerti alasannya, dan berkata dengan ringan, bagaimana jika dia menolak? Apakah kamu akan membunuhnya? Ling Hu Chong ragu-ragu untuk menjawab, mengira Tian Boguang telah menang beberapa kali, tetapi dia tidak pernah bunuh diri, dan dia akan membunuhnya lagi. Bagaimana dia bisa membunuhnya secepat mungkin? Dia menang. Feng Qingyang berkata, kamu menyalahkanku karena memanggil tuanmu. Yah. Aku tidak akan menyebut dia di masa depan. Dia memanggilku Sishu, aku memanggilnya anak laki-laki. Apakah tidak apa-apa? Jika kamu memarahi guruku, muridmu harus dengarkan baik-baik ajaranmu. Feng Qingyang tersenyum tipis, dan berkata, aku memohon padamu untuk mempelajari ilmu ini. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, murid-muridku tidak berani, tolong maafkan aku. Feng Qingyang menunjuk ke grafik ilmu pedang sekolah Huasan di dinding batu, dan berkata, gerakan ini memang merupakan jurus unik dari ilmu pedang sekolah kita, dan kebanyakan dari mereka telah hilang. Bahkan bahkan tuanmu pun tidak. Aku tahu, hanya saja triknya pintar, tetapi jika kamu menggunakan setiap jurus secara terpisah, kamu akan dapat mengalahkan yang lain. Mendengar ini, hati Ling Hu Chong tergerak, dan dia berpikir samar dari kebenaran lapisan ilmu pedang, dan wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Feng Qingyang berkata, apa yang kamu mengerti? Katakan padaku. Ling Hu Chong berkata, apakah Grandmaster Paman mengatakan bahwa jika semua gerakan digabungkan bersama, musuh tidak akan dapat dihancurkan? Feng Qingyang mengangguk, sangat senang, dan berkata, saya mengatakan bahwa Anda memiliki bakat yang baik, dan Anda benar-benar memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Tetua Sekte Iblis ini, saat dia berkata, dia menunjuk ke sosok manusia yang memegang tongkat di atas batu dinding. Ling Hu Chong berkata, ini adalah sesepuh dari Sekte Iblis. Feng Qingyang berkata, apakah kamu tidak tahu? 10 kerangka ini adalah 10 sesepuh dari Sekte Iblis. Dia menunjuk ke sebuah kerangka di tanah. Ling Hu Chong bertanya-tanya, mengapa 10 tetua dari Sekte Iblis mati di sini? Feng Qingyang berkata, 1 jam lagi, Tian Boguang akan bangun, kamu menanyakan semua hal lama ini, apakah kamu masih punya waktu untuk belajar seni bela diri? Ling Hu Chong berkata, ya, Grandmaster Paman tolong beri saya beberapa saran. Feng Qingyang menghela nafas, dan berkata, para tetua dari Sekte Iblis ini memang orang-orang yang sangat cerdas dan berbakat, dan mereka telah mengalahkan gerakan brilian dari 5 sekte pedang suci. Sangat bersih dan menyeluruh. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa jurus terkuat di dunia bukanlah seni bela diri, tetapi intrik dan trik dan jebakan. Jika Anda jatuh ke dalam jebakan yang diatur dengan cerdik oleh orang lain, dengan seberapa pintar seni bela diri Anda bergerak, Anda tidak perlu sama sekali. Dia mengangkat kepalanya, matanya kosong, jelas mengingat peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Ling Hu Chong melihat apa yang dia katakan pahit, dan ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang besar, jadi dia tidak berani berbicara, berpikir, mungkinkah Sekte Pedang 5 Gunung saya benar-benar tak terkalahkan dalam seni bela diri, merencanakan untuk menyakiti orang.
Orang-orang di kelas menengah tampaknya sangat tidak setuju dengan metode tercela ini. Namun, tampaknya tidak salah menggunakan beberapa konspirasi dan trik untuk melawan tokoh-tokoh di Mencul. Feng Qingyang berkata lagi, dalam hal seni bela diri saja, para tetua dari kultus iblis ini tidak dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar telah melihat pintu seni bela diri yang unggul. Mereka tidak mengerti bahwa gerakan itu mati, tetapi orang yang membuatnya masih hidup. Gerakan mati dipatahkan, tidak peduli seberapa bagus triknya, jika Anda menemukan trik langsung, Anda pasti akan terikat dan harus dibantai. Anda harus mengingat kata, hidup dengan kuat. Jika tidak, berpegang teguh pada itu, kamu telah berlatih puluhan juta gerakan unik, dan ketika kamu bertemu dengan master sejati, kamu masih akan dihancurkan oleh orang lain. Ling Hu Chong sangat gembira, dia secara alami flamboyan dan mengelak, dan kata-kata Feng Qingyang benar-benar bersungguh-sungguh. Dia pergi ke lubuk hatinya dan berkata berulang kali, ya, ya. Kamu harus belajar dan bekerja keras. Petik 2, Feng Qingyang berkata, ada banyak orang bodoh di Sekte 5 Pedang Suci. Secara alami, kamu akan menjadi master, baca 300 puisi Tang dengan hati, bahkan jika Anda tidak tahu cara membuat puisi, Anda bisa bernyanyi. Setelah membaca puisi orang lain, tidak apa-apa menulis beberapa pantun jenaka, tetapi jika Anda tidak bisa mengekspresikan diri, bisakah Anda menjadi penyair besar? Tentu saja Yue Bukun pun dimarahi oleh ucapannya, tapi pertama Ling Hu Chong menganggap itu sangat masuk akal, dan kedua, dia tidak langsung menyebut nama Yue Bukun, jadi dia tidak menambahkan pembelaan apapun. Feng Qingyang berkata, belajar dan aktifkan hanyalah langkah pertama. Jika Anda tidak memiliki gerakan, Anda benar-benar akan melangkah ke dunia master. Anda mengatakan, setiap gerakan terintegrasi, musuh tidak akan dapat dihancurkan, ini kalimat itu hanya setengah benar. Itu bukan, tidak jelas, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Tidak peduli seberapa sempurna gerakan pedangmu, selama masih ada jejak yang bisa ditemukan, musuh akan memiliki celah untuk dimanfaatkan. Tetapi jika kamu tidak bergerak sama sekali tanpa gerakan, bagaimana musuh bisa mengalahkan gerakanmu? Jantung Ling Hu Chong berdebar kencang, telapak tangannya hangat, dan dia bergumam, tidak. Ada gerakan sama sekali, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Tidak ada gerakan sama sekali, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Tiba-tiba, dunia baru muncul di depan mataku, yang belum pernah kulihat seumur hidupku, atau bahkan terbayang dalam mimpiku. Feng Qingyang berkata, jika Anda ingin memotong daging, Anda harus memiliki daging untuk dipotong. Jika Anda ingin memotong kayu bakar, Anda harus memiliki kayu bakar untuk dipotong. Jika musuh ingin mematahkan gerakan pedang Anda harus memiliki gerakan pedang untuk orang lain, untuk mematahkan. Seseorang yang tidak pernah belajar orang biasa yang telah mengalami seni bela diri, mengambil pedang dan mengayunkannya dengan liar. Tidak peduli seberapa baik Anda tahu, Anda tidak dapat menebak di mana dia akan menusuk pedang berikutnya, dan di mana dia akan memotong. Bahkan orang dengan ilmu pedang terbaik pun tidak bisa mengalahkan jurusnya. Hanya karena tidak ada jurus, kata jurus patah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya saja orang yang tidak pernah belajar seni bela diri, meskipun mereka tidak memilikinya bergerak, dapat dengan mudah menjatuhkannya. Ilmu pedang yang paling unggul adalah dapat mengendalikan orang. Bab 108, itu tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Dia mengambil tulang kaki orang mati dari tanah, menunjuk salah satu ujungnya ke Ling Hu Chong, dan berkata, bagaimana kamu mengalahkan jurusku? Ling Hu Chong tidak tahu jurus apa itu, dan terkejut. Dan berkata, ini bukan jurus, jadi tidak bisa dipatahkan. Feng Qingyang tersenyum tipis dan berkata, begitulah. Orang yang belajar silat menggunakan senjata, tinju, dan kaki. Selalu ada jurus, kamu hanya perlu tahu cara mematahkan. Maka dia bisa mengalahkan musuh. Petik 2, Ling Hu Chong berkata, bagaimana jika musuh tidak memiliki gerakan? Feng Qingyang berkata, kalau begitu dia juga master kelas 1, tidak peduli seberapa baik keduanya bertarung, mungkin kamu lebih tinggi, mungkin dia lebih tinggi. Sambil menghela nafas, dia berkata, di dunia sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan master seperti itu. Selama kamu cukup beruntung untuk bertemu satu atau dua, itu adalah keberuntungan hidupmu. Di antara mereka, aku hanya bertemu 3 dari mereka. Ling Hu Chong bertanya, mereka bertiga yang mana? Feng Qingyang menatapnya sejenak,
tersenyum tipis, dan berkata, "Di antara murid-murid Yue Bukun, sebenarnya ada campur tangan seperti itu, bocah yang menolak untuk berkonsentrasi mempelajari pedang, sangat bagus, sangat bagus." Ling Hu Chong tersipu, dan buru-buru membungkuk, "Aku tahu aku salah." Feng Qingyang tersenyum dan berkata, "Tidak salah, tidak salah. Nak, kamu memiliki pikiran yang hidup, yang sesuai dengan seleraku. Hanya saja tidak banyak waktu sekarang. Anda dapat mengintegrasikan 30 atau 40 gerakan sekolah Huasan, bayangkan bagaimana melakukannya dalam sekali jalan, dan kemudian lupakan semuanya, lupakan sepenuhnya, bahkan tidak satu gerakan. Simpan di hati Anda, nanti, aku akan melawan Tian Bo Guang dengan ilmu pedang Huasan yang tidak ada tipu muslihatnya." Ling Hu Chong terkejut sekaligus senang, dan menjawab, "Ya." Berfokus pada sosok di dinding batu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menghafal keterampilan pedang sekolahnya di dinding batu dengan sangat baik, jadi dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempelajari jurus sekarang, dia hanya perlu mencoba merangkai banyak jurus pedang yang terputus. Feng Qingyang berkata, "Semuanya harus mengikuti arus. Lakukan sebanyak yang harus Anda lakukan, berhenti selama Anda harus berhenti, jika tidak cocok, tidak apa-apa. Singkatnya, jangan memaksakan diri masuk sekecil apapun." Ling Hu Chong setuju, ikuti saja alam, apakah itu mudah atau ketat, pintar atau canggung, 30 atau 40 trik dari sekolah Huasan digabungkan dalam waktu singkat, tetapi jika ingin digabungkan, tidak ada jejak awal, akhir, dan titik balik dapat ditemukan, namun sangat sulit. Dia mengambil pedang panjang dan menebas ke kiri dan ke kanan, tanpa memikirkan gerakan pedang di pola dinding batu sama sekali. Tidak peduli apakah itu terlihat atau tidak, dia hanya mengayunkannya sesuka hati. Terkadang dia bisa membantu diam-diam bangga ketika dia membuatnya di tempat yang mulus. Dia telah berlatih ilmu pedang dengan gurunya selama lebih dari 10 tahun, dan setiap kali dia berlatih, dia selalu dengan sepenuh hati membangunkan semangatnya, dan tidak berani lalai sedikitpun. Pelajaran Yue Bukun sangat ketat. Semua murid berlatih tinju dan pedang. Selama gerakan tangan dan kaki mereka sedikit di luar standar, dia akan segera memperbaikinya. Mengangguk setuju. Ling Hu Chong adalah murid besar yang membuka gerbang gunung, dan dia dilahirkan untuk menjadi kuat dan agresif. Untuk mendapatkan persetujuan dari tuannya dan istrinya, dia bahkan lebih ketat dalam disiplin diri saat berlatih jurus. Tanpa diduga, Feng Qingyang mengajarkan pedang, justru sebaliknya, dia diminta untuk bersikap sesantai mungkin, persis seperti yang dia suka. Ketika dia menggunakan pedang, hatinya sangat bahagia hingga tak terkatakan, dan dia merasa jauh lebih enak daripada minum puluhan tahun anggur berkualitas. Saat dia sedang mabuk, dia tiba-tiba mendengar Tian Bo Guang berteriak di luar, "Saudara Ling Hu, tolong keluar, ayo bertanding lagi." Ling Hu Chong terkejut, menghunus pedangnya, dan berdiri, dan berkata kepada Feng Qingyang, "Paman Grandmaster, apakah ilmu tebasan dan tebasanku dapat menghentikan mandau tajamnya?" Feng Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menghentikannya, masih jauh." Ling Hu Chong terkejut, "Tidak bisa menghentikannya?" Feng Qingyang berkata, "Jika kamu ingin memblokirnya, tentu saja kamu tidak bisa, tetapi mengapa kamu harus memblokirnya?" Ketika Ling Hu Chong mendengar ini, dia segera menyadarinya dan sangat gembira. Benar, dia tidak melakukannya. "Tidak berani membunuhku hanya untuk memohon agar aku turun gunung. Tidak peduli pedang apa yang dia gunakan, aku tidak perlu memperhatikannya, serang saja sendiri." Segera, dia keluar dari gua dengan pedangnya. Saya melihat Tian Bo Guang berdiri dengan pedangnya secara horizontal, dan berteriak, "Saudara Ling Hu, setelah Anda mendapatkan trik dari senior Feng, Anda benar-benar membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang Anda, tetapi saya baru saja memberi Anda tip, itu adalah kelalaian sesaat, Tian tidak yakin, mari kita bandingkan lagi." Ling Hu Chong berkata, "Oke." Pedang lurus itu ditusuk miring, badan pedang goyah, tanpa kekuatan apapun. Tian Bo Guang terheran-heran dan berkata, "Gerakan pedang apa yang kau lakukan?" Melihat pedang panjang Ling Hu Chong menusuknya, ia hendak mengayunkan pedangnya untuk menangkis, namun ia melihat tangan kanan Ling Hu Chong tiba-tiba ditarik kembali, dan menikamnya, pedang dengan santai ke udara, diikuti oleh pedang pegangannya ditarik dengan cepat, seolah-olah hendak mengenai dadanya sendiri, diikuti dengan pergelangan tangannya yang gemetar segera, dan hantaman itu mengenai ruang kosong di sebelah kanan. Tian Bo Guang bahkan lebih terkejut, dan mencoba meretasnya dengan enteng. Ling Hu Chong tidak menghindar, dia mengangkat ujung pedangnya dan menusuk perut bagian bawah lawan.
Tian Boguang berteriak, aneh. Dia mengembalikan pisaunya dan membalas. Mereka berdua melakukan beberapa trik, dan Ling Hu Chong menggunakan belasan teknik pedang huasan di dinding batu, hanya menyerang tapi tidak bertahan, seperti berlatih pedang sendiri. Tian Boguang dibuat terburu-buru olehnya, dan berteriak, jika kamu tidak menghalangi pisauku dan memotong lenganmu, jangan salahkan aku. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, tidak semudah itu. Ditebas dari arah yang aneh. Mengandalkan penglihatannya yang tajam dan gerakan tangannya yang cepat, Tian Boguang menghadang mereka satu persatu, dan hendak menyerang balik. Ling Hu Chong tiba-tiba melontarkan pedang panjangnya ke atas langit. Tian Boguang mengangkat kepalanya untuk melihat pedang itu, dan dengan keras, hidungnya dipukul dengan keras, dan hidungnya berdarah deras. Ketika Tian Boguang terkejut, Ling Hu Chong menggunakan tangannya sebagai pedang dan segera menusuk keluar, mengenai titik akupuntur Tanzongnya lagi. Tubuh Tian Boguang perlahan runtuh, dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Ling Hu Chong berbalik, Feng Qingyang memanggilnya untuk masuk ke gua, dan berkata, kamu telah berlatih pedang selama 1,5 jam, kali ini dia terluka parah, dan dia tidak bangun secepat yang pertama kali. Hanya saja lain kali jika Anda bertarung lagi, mungkin dia akan habis-habisan, dan dia mungkin tidak mau melepaskannya. Anda harus berhati-hati. Anda pergi berlatih ilmu pedang sekolah Hengshan. Setelah Feng Qingyang menunjukkan ilmu pedang Ling Hu Chong, jika tidak ada jurus dalam ilmu pedang, simpan jurusnya artinya, tapi tanpa bentuk jurus unik sekolah Hengshan sudah tidak bisa diprediksi, seperti hantu, dan tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Setelah Tian Boguang bangun, dia memenangkan 70 atau 80 gerakan dalam pertarungan, dan membiarkannya menjatuhkannya lagi. Melihat hari sudah larut, Lu Deyu membawa makanan ke atas tebing. Ling Hu Chong meletakkan Tian Boguang yang telah roboh ke belakang batu, dan Feng Qingyang keluar dari gua belakang. Ling Hu Chong berkata, beberapa hari ini nafsu makanku baik, adik keenam akan membawakan makanan lagi besok. Pakaian di bagian atas tubuhnya basah oleh keringat, dia hanya berkata bahwa dia sedang berlatih pedang dengan keras, dan berkata, oke, saya akan membawa sekeranjang besar nasi besok. Setelah Lu Deyu turun dari tebing, Ling Hu Chong membuka titik akupuntur Tian Boguang dan mengajaknya makan bersama Feng Qingyang dan dirinya sendiri. Feng Qingyang hanya makan setengah mangkuk nasi dan kenyang. Tian Boguang sangat marah sehingga dia tidak bisa makan, dan dia memaki orang saat mengambil nasi. Tiba-tiba, tangan kirinya terlalu keras, dan dengan keras, dia meremas mangkuk ubin menjadi lebih dari 10 bagian, dan butiran beras di mangkuk jatuh di sekujur tubuhnya. Bab 109, Ling Hu Chong tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Kakak Tian, kenapa repot-repot dengan pekerjaan? Tian Boguang berkata dengan marah, sialan, aku menentangmu, seni, kamu anak hanya menyerang tetapi tidak bertahan, ini adalah cara terbaik untuk mengambil keuntungan, katamu, apakah ini adil atau tidak? Jika aku tidak membiarkanmu, aku akan memenggal kepalamu dalam 30 pukulan. Huff. Ni kecil sialan, Xiaoni, dia jelas ingin memarahi biarawati kecil Yilin itu, tetapi untuk beberapa alasan, dia berhenti mengutuk ketika dia sampai pada titik berbicara, berdiri, menarik pisaunya di tangannya, dan berteriak, Ling Hu Chong, datang lagi jika kamu punya nyali yang telah aku lawan. Ling Hu Chong berkata, oke. Dia meluruskan pedangnya dan maju. Ling Hu Chong kembali menggunakan jurus lama, ia tidak membongkar pisau tajam milik Tian Boguang, melainkan saling menusuk dengan jurus-jurus cerdik. Di luar dugaan, serangan Tian Boguang kali ini sangat kejam. Setelah lebih dari 20 jurus, dia mengayunkan 2 kali. Satu tebasan mengenai paha Ling Hu Chong, dan tebasan lainnya mengenai lengan kirinya. Ling Hu Chong terkejut dan kesakitan, ilmu pedangnya terpencar, dan setelah beberapa gerakan, dia ditendang oleh Tian Boguang. Tian Boguang meletakkan pisau di tenggorokannya, dan berteriak, apakah kamu masih ingin memukulnya? Aku akan memotongmu beberapa kali setelah 1 pukulan. Bahkan jika kamu tidak membunuhmu, kamu harus kehilangan semua anggota tubuhmu dan berdarah kering. Bertarunglah, bahkan jika Ling Hu Chong tidak bisa melawanmu, mungkinkah pamanku Feng mengabaikanmu dan membiarkanmu mengamuk? Tian Boguang berkata, dia senior, dia tidak akan bertarung denganku. Dia meletakkan satu pedangnya, berpikir bahwa bagaimanapun dia juga sangat khawatir, takut Ling Hu Chong akan terluka. Feng Qingyang menembak dengan marah, tampaknya meskipun pria ini sudah sangat tua, dia tidak buruk dalam hal itu, ekspresinya tertahan, matanya penuh kecemerlangan,
jelas bahwa kekuatan batinnya benar-benar bagus, belum lagi ilmu pedang tingkat tinggi, dia tidak perlu menggunakan pedang untuk membunuh orang, hanya menyetir sendiri menuruni Gunung Hua, itu akan sangat mengerikan. Ling Hu Chong melepaskan roknya, membalut kedua lukanya, berjalan ke dalam gua, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, lalu berkata, "Paman Grandmaster, orang ini mengubah strateginya dan benar-benar membunuhnya. Jika dia memotong tangan kanannya, dia tidak bisa menggunakan pedang, akan sulit untuk mengalahkannya." Feng Qingyang berkata, "Untungnya, sudah larut, kamu mengundangnya untuk bertarung lagi besok pagi. Jangan tidur malam ini, ayo habiskan sepanjang malam, aku akan mengajarimu 3 jurus ilmu pedang." Ling Hu Chong berkata, 3 jurus. Dia berpikir bahwa hanya ada 3 jurus ilmu pedang, jadi mengapa menghabiskan 1 malam untuk mengajari mereka? Feng Qingyang berkata, "Saya melihat bahwa Anda cukup pintar. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar pintar atau palsu. Jika Anda benar-benar pintar, maka malam ini, Anda mungkin dapat mempelajari 3 jurus ilmu pedang ini. Jika bakatmu tidak bagus, Wuxin normal, lalu, kamu tidak perlu melawannya lagi besok pagi, mengaku kalah dan turun gunung bersamanya dengan patuh." Mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Su, Ling Hu Chong berharap ketiga jurus pedang ini akan luar biasa. Pasti sangat sulit untuk dipelajari, maka mau tak mau aku membangkitkan keinginan untuk menjadi kuat dan bersaing, dan berkata dengan bangga, "Paman Grandmaster, jika muridmu tidak bisa mempelajari 3 gerakan ini dalam 1 malam, saya lebih suka membunuhnya dengan 1 pisau, tidak pernah menyerah dan mengikutinya menuruni gunung." Feng Qingyang tersenyum dan berkata, "Itu juga sangat bagus." Dia mengangkat kepalanya, merenung untuk beberapa saat, dan berkata, "Sulit bagi orang lain untuk mempelajari 3 jurus dalam 1 malam. Jurus kedua tidak diperlukan untuk saat ini. Kita hanya perlu mempelajari jurus pertama, dan jurus ketiga. Tapi, banyak perubahan pada langkah ketiga berasal dari langkah kedua. Mari kita hilangkan semua perubahan yang relevan dan lihat apakah itu berhasil." Dia berkata pada dirinya sendiri, merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Melihat bahwa dia sangat khawatir, Ling Hu Chong tidak bisa menahan rasa gatal. Semakin sulit suatu seni bela diri untuk dipelajari, semakin kuat kekuatan alaminya. Feng Qingyang bergumam, "Jika kau melupakan 360 perubahan dalam langkah pertama, jika ada perubahan, trik ketiga akan salah, yang agak memalukan." Ling Hu Chong mendengar bahwa ada 360 perubahan pada jurus pertama saja, jadi dia terkejut, hanya untuk melihat Feng Qingyang menekuk jarinya, dan menghitung, "Gui Mei cenderung ke Wuwang cenderung sepertiku, seperti saya suka saya menjadi besar ya. A berubah menjadi C berubah menjadi Geng, dan Geng berubah menjadi Gui. Giliran Zichou, giliran Chen Ji, dan giliran Wu Wei. Angin dan guntur adalah satu perubahan, gunung dan danau adalah perubahan lainnya, air dan api adalah perubahan lainnya. Langit dan bumi saling bergembira, dan keterkejutannya terbalik. Semakin banyak Anda menghitung, semakin Anda menjadi 9. Semakin banyak Anda menghitung, semakin khawatir Anda, dan Anda menghela nafas conger. Saya butuh 3 bulan untuk mempelajari trik ini saat itu. Saya ingin Anda mempelajari 2 trik dalam 1 malam. Itu lelucon, Anda berpikir, Gui Mei cenderung tidak bersalah. Pada titik ini, dia berhenti bicara, jelas sudah gila, dan setelah beberapa saat, ditanya, "Apa yang baru saja kukatakan?" Ling Hu Chong berkata, "Paman Grandmaster baru saja mengatakan bahwa Gui Mei cenderung untuk Wuwang cenderung menyukai orang, dan orang yang berpikiran sama cenderung hebat." Feng Qing mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu memiliki ingatan yang cukup bagus. Apa yang terjadi setelah itu?" Ling Hu Chong berkata, "Paman Grandmaster berkata, A putar C putar G, Geng putar Gui. Saya melafalkannya sepanjang jalan, dan bahkan setelah saya melafalkannya kurang dari setengahnya, saya tidak dapat mengingat sisanya." Feng Qingyang terheran-heran dan bertanya, "Pernahkah kamu mempelajari rumus 9 pedang dugu?" Ling Hu Chong berkata, "Murid-muridku belum pernah mempelajarinya, jadi aku tidak tahu kalau disebut 9 pedang dugu." Feng Qingyang bertanya, "Kamu belum pernah mempelajarinya, jadi bagaimana kamu bisa melafalkannya?" Ling Hu Chong berkata, "Aku baru saja mendengar Tai Sishu membacanya seperti itu." Feng Qingyang sangat gembira, menepuk pahanya, dan berkata, "Ada caranya."
Suatu malam meskipun Anda tidak dapat mempelajari semuanya, Anda dapat menghafalnya. Anda tidak perlu mempelajari trik pertama, dan Anda hanya perlu mempelajari sebagian kecil dari trik ketiga. Ingat, Guimei cenderung ke Wuwang cenderung menyukai orang seperti kamu. Baca terus, dia melafalkan lebih dari 300 karakter sebelum berkata, cobalah untuk menghafalnya lagi. Ling Hu Chong sudah menghafalkannya dengan segenap kekuatannya, dan dia melafalkannya sesuai dengan kata-katanya, hanya kehilangan selusin kata atau lebih. Feng Qingyang membetulkannya, Ling Hu Chong melafalkannya untuk kedua kalinya, dan hanya membuat 7 kesalahan, dan untuk ketiga kalinya dia tidak membuat kesalahan lagi. Feng Qingyang sangat senang, dan berkata, bagus sekali, sangat bagus. 300 kata formula diteruskan, dan setelah Ling Hu Chong menghafalnya, ia meneruskan 300 kata lagi. 9 pedang kesepian, memiliki total lebih dari 3000 kata, dan isinya tidak koheren. Meskipun Ling Hu Chong memiliki ingatan yang baik, dia tidak bisa tidak mengingat yang terakhir dan melupakan yang pertama. Butuh waktu lebih dari 1 jam. Qing yang menyebutkannya berulang kali, dan baru kemudian dia ingat bahwa kata itu benar. Feng Qingyang memintanya untuk melafalkannya 3 kali dari awal sampai akhir, dan melihat bahwa dia telah menghafal semuanya, dia berkata, formula umum ini adalah kunci dasar dari 9 pedang dugu. Meskipun kamu telah menghafalnya sekarang, itu adalah hanya untuk sukses cepat, dan itu semua dengan paksa. Ingat, jika kamu tidak mengerti alasannya, mudah untuk melupakannya di masa depan. Mulai hari ini, kamu harus melafal siang dan malam. Ling Hu Chong menjawab, ya, perubahan digunakan untuk melakukan formula umum ini, dan saya tidak terburu-buru untuk mempelajarinya sekarang. Trik kedua adalah gaya pedang patah, yang digunakan untuk mematahkan teknik pedang semua sekolah dan sekolah di dunia, dan saya tidak sibuk mempelajarinya sekarang. Trik ketiga adalah Broken Sword Style. Sword Style digunakan untuk menguraikan pedang tunggal, pedang ganda, lancet, pedang berkepala hantu, parang, dan kuda memotong pedang. Tian Boguang menggunakan metode pedang cepat dari pedang tunggal, dan malam ini hanya belajar satu ini yang secara khusus digunakan untuk menangani ilmu pedang bagian darinya. Ling Hu Chong mendengar bahwa jurus kedua dugu 9 pedang bisa mengalahkan semua jenis ilmu pedang di dunia, dan langkah ketiga dapat mengalahkan semua jenis teknik pedang, dan dia terkejut, dan berkata, 9 pedang ini sangat indah, murid dan cucu belum pernah mendengarnya. Bersemangat, suaranya bergetar. Bab 110. Feng Qingyang berkata, tuanmu belum pernah melihat jurus pedang dugu 9 pedang sebelumnya, tapi dia pernah mendengar nama jurus pedang ini. Hanya saja dia menolak menyebutkannya padamu. Ling Hu Chong sangat terkejut dan bertanya, tapi mengapa? Feng Qingyang tidak menjawab pertanyaannya, dan berkata, langkah ketiga dari Broken Sabre Style, memperhatikan penggunaan ringan untuk menahan berat, dan menggunakan kecepatan untuk mengontrol kelambatan. Pedang tajam Tian Boguang sangat cepat, tetapi Anda harus lebih cepat darinya. Dengan pemuda seperti Anda, tidak apa-apa bersaing dengannya, tetapi tidak ada kepastian menang atau kalah. Adapun orang tua yang jahat seperti saya harus lebih cepat dari dia. Satu-satunya cara itu adalah bergerak di depannya. Anda mengharapkan gerakan apa yang akan dia lakukan, tetapi Anda mendahuluinya. Sebelum musuh mengangkat tangannya, pedang panjang Anda sudah mengarah ke titik vitalnya, dan dia tidak secepat kamu. Ling Hu Chong mengangguk berkali-kali, berkata, ya, saya pikir ini untuk mengajari orang bagaimana memprediksi peluang musuh terlebih dahulu. Feng Qingyang bertepuk tangan dan memuji, ya, seorang anak dapat diajar. 4 kata, memprediksi peluang musuh terlebih dahulu, adalah inti dari teknik pedang ini. Siapapun yang bergerak harus memiliki tanda-tanda tertentu. Dia jika pisau berikutnya akan memotong lengan kiri Anda, matanya pasti akan melihat lengan kiri Anda, dan jika pedang tunggalnya ada di kanan bawah, dia secara alami akan mengangkat pisau, menggambar setengah lingkaran, dan memotong secara diagonal dari atas ke bawah. Jadi di pedang ketiga ini, berbagai perubahan dari Breaking Kuai Dao dianalisis secara detail satu persatu. Ling Hu Chong hanya bisa merasa santai dan bahagia ketika mendengarnya, seperti seorang anak desa yang tiba-tiba ditempatkan di halaman dalam istana kekaisaran. Apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, semuanya baru dan indah. Langkah ketiga ini sangat rumit, Ling Hu Chong hanya dapat memahami 2 atau 3 dari 10 bagian dalam waktu singkat, dan sisanya akan dihafalkan di luar kepala.
Yang satu sedang mengajar dengan giat, yang lain sedang belajar dengan giat, tetapi mereka tidak tahu waktu telah berlalu, dan tiba-tiba mendengar Tian Boguang berteriak di luar gua, "Kakak Ling Hu, sudah terang, apakah kamu sudah bangun?" Ling Hu Chong tertegun, dan berkata dengan suara rendah, "Oh." Tanda seru, "Ini fajar." Feng Qingyang menghela nafas, "Sayang sekali waktunya terlalu singkat, tetapi kamu belajar dengan sangat cepat, jauh melampaui harapanku. Sekarang pergilah dan bertarunglah dengannya." Chong berkata, "Ya, tutup matamu, pikirkan tentang apa yang telah kamu pelajari malam itu," lalu tiba-tiba membuka matamu, dan berkata, "Paman Grandmaster, masih ada satu hal yang aku tidak tahu tentang murid-muridku, mengapa semua perubahan ini hanyalah tipuan? Menyerang atau tidak?" Feng Qingyang berkata, "Dugus 9 pedang, tidak ada mundur. Setiap gerakan adalah serangan. Jika kamu menyerang musuh, kamu harus bertahan. Tentu saja kamu tidak punya untuk membela diri." Dugu Kyubei senior yang menciptakan perangkat ilmu pedang ini, namanya adalah kekalahan Kyu. Orang tua itu ingin dikalahkan sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ketika dia menggunakan teknik pedang ini, dia adalah tak terkalahkan di dunia, jadi mengapa dia harus mempertahankannya? Jika seseorang menyerangnya, dia akan kembali ke pedang dan mempertahankan dirinya. "Aku telah menang," Ling Hu Chong bergumam. "Dugu mencari kekalahan, Dugu mencari kekalahan." Bayangkan senior ini tak terkalahkan di dunia dengan pedangnya di sungai dan danau, dan dia bahkan tidak bisa menemukan lawan untuk memaksanya mempertahankan satu gerakan. Hanya Tian Boguang yang berteriak lagi, "Keluarlah, biarkan aku memotongmu 2 kali." Ling Hu Chong berteriak, "Aku akan datang." Feng Qingyang mengerutkan kening, "Pergi keluar untuk melawannya sekarang, ada sesuatu yang sangat berbahaya. Jika dia memotongmu tangan kanan atau pergelangan tangan dengan pisau, Anda harus membiarkan dia membantai Anda, dan Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini benar-benar membuat saya khawatir." Ling Hu Chong penuh semangat, dan berkata dengan bangga, "Para murid akan melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, kami tidak boleh mengecewakan dedikasi guru untuk mengajar kalian malam ini." Menjadi lesu, menguap, dan berbaring malas, menggosok matanya, dan berkata, "Kakak Tian bangun sepagi ini, apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" Tapi dia berpikir dalam hatinya, "Aku hanya perlu melewati kesulitan ini di depan saya dan belajar selama beberapa jam lagi, maka saya akan bisa tidur nyenyak. Saya tidak akan pernah takut padanya lagi." Tian Boguang seorang diri berkata, "Saudara Ling Hu, saya benar-benar tidak bermaksud untuk menyakitimu, tetapi kamu terlalu keras kepala, kamu tidak akan turun gunung bersamaku apapun yang terjadi. Pertarungan seperti ini akan memaksaku untuk membunuhmu 10 pisau dan 20 pisau meninggalkanmu penuh dengan luka dan memar, bukan? Apa aku sangat kasihan padamu?" Ling Hu Chong memikirkannya, dan berkata, "Kamu tidak perlu memotong 10 pisau dan 20 pisau, kamu hanya perlu memotong tangan kananku dengan 1 pisau. Jika tidak, itu akan potong tangan kananku dan membuatku tidak bisa menggunakan pedang. Pada saat itu, jika kamu ingin membunuh atau menangkap, apakah kamu tidak melakukan apapun yang kamu inginkan?" Tian Boguang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin kamu melakukannya mengaku kalah. Mengapa tangan kanan dan tangan kananmu terluka?" Ling Hu Chong He sangat gembira di dalam hatinya, tetapi pura-pura khawatir, dan berkata, "Aku khawatir meskipun kamu mengatakan itu, kamu kalah terburu-buru, dan pada akhirnya kamu akan menggunakan semua jenis gerakan biadab dan beracun." Tian Boguang berkata, "Kamu tidak perlu menggunakan kata-kata. Kejutkan aku. Pertama, Tian Boguang tidak memiliki dendam terhadapmu. Kedua, dia menghormatimu sebagai seorang pria dengan integritas. Dan ketiga, dia benar-benar menyakitimu dengan serius. Saya khawatir orang lain akan mempermalukan saya." Bergerak, Ling Hu Chong berkata, "Oke, Kakak Tian, mohon." Tian Boguang mengayunkan pedangnya dengan sia-sia, diikuti dengan tebasan kedua. Cahaya pedang memantulkan matahari, dan momentumnya sangat dahsyat. Ling Hu Chong hendak menggunakan variasi pedang ketiga dalam 9 pedang dugu untuk mematahkannya. Namun teknik mandau Tian Boguang terlalu cepat. Tepat saat ia hendak menghunus pedangnya, teknik mandau lawan telah berubah, dan akhirnya dia selangkah lebih lambat. Cemas di dalam hatinya, dia berteriak diam-diam, "Ups, ups. Ilmu pedang yang baru dipelajari sama sekali tidak berguna. Tai Sisu pasti menyebutku bodoh." Setelah beberapa gerakan, keringat menetes dari dahinya. Tanpa diduga, dari mata Tian Boguang,
dia melihat bahwa ilmu pedangnya sangat ganas, setiap gerakan adalah musuh dari ilmu pedangnya sendiri, dan dia cukup terkejut di dalam hatinya, berpikir, ilmu pedangnya beberapa kali ini, jelas bisa membunuhku. Aku dibunuh, tetapi mengapa saya mengambil langkah lebih lambat dengan sengaja? Ya, dia berbelas kasih dan ingin saya mundur. Tetapi meskipun saya tahu kesulitannya, saya tidak dapat mundur karena kesulitan, jadi saya harus melakukannya. Jadilah tangguh sampai akhir. Dalam hatinya berpikir seperti ini, ketika dia menebas dengan satu pedang, dia tidak berani menggunakan kekuatan yang cukup. Keduanya takut satu sama lain, dan keduanya dengan hati-hati membongkarnya. Setelah bertarung beberapa saat, teknik Mandau Tian Bo Guang menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan variasi Ling Hu Chong dalam menggunakan pedang ketiga dugu berangsur-angsur menjadi mahir, pedang bersinar terang, dan pertarungan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tiba-tiba Tian Bo Guang berteriak, kaki kanannya melayang dan menendang perut bagian bawah Ling Hu Chong. Ling Hu Chong jatuh ke belakang, pikirannya berkelebat, aku hanya perlu 1 hari 1 malam lagi, dan besok aku pasti bisa menahannya. Segera ia menjatuhkan pedangnya, memejamkan matanya erat-erat, menahan nafas, dan berpura-pura bentuk samar. Tian Bo Guang terkejut ketika melihatnya pingsan, tetapi dia tahu bahwa dia licik dan bijaksana, jadi dia tidak berani membungkuk untuk melihatnya, karena takut dia akan menyerang dengan keras dan mencari kemenangan dalam kekalahan. Saudara Ling Hu, ada apa? Setelah memanggil beberapa kali, Ling Hu Chong bangun perlahan-lahan, bernapas dengan lemah, dan berkata dengan suara bergetar, ayo bertarung lagi. Berpegangan untuk berdiri, kaki kirinya melunak, jatuh ke tanah lagi. Tian Bo Guang berkata, kamu tidak bisa melakukannya lagi, mengapa kamu tidak istirahat sehari saja dan besok turun gunung bersamaku? Ling Hu Chong tidak berkomentar, mengulurkan tangannya untuk menopang tanah, bermaksud untuk berdiri, dan tidak bisa menahan terengah-engah. Tanpa ragu, Tian Bo Guang mengambil langkah maju, meraih lengan kanannya, dan membantunya berdiri. Tetapi ketika dia mengambil langkah ini, sengaja atau tidak sengaja, dia menginjak pedang panjang Ling Hu Chong yang jatuh ke tanah. Titik akupuntur di lengan kanan Ling Hu Chong, mencegahnya menggunakan tipuan. Bersambung.